Gini deh, coba bayangin, kalau nenek moyang kita itu bukan cuma ninggalin candi sama prasasti, tapi juga semacam Google Maps kuno. Peta yang lo kira cuma gambar-gambar usang, ternyata ngasih tahu lokasi ibu kota baru Indonesia 300 tahun sebelum presiden kita lahir. Gila gak? Kita ini bicara soal Nusantara, negeri yang sejarahnya itu sekompleks dan seluas Samudra Pasifik. Lo sering dengar nama IKN, Ibu Kota Nusantara, yang lokasinya ada di Kalimantan Timur, dekat Kutai. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa harus di situ? Apa ini cuma keputusan mendadak di era modern? Atau jangan-jangan lokasi Sepaku, lokasi penajam pasir utara, itu udah semacam kode yang ditanamkan di peta-peta kuno, dari zaman kerajaan, dari zaman company, bahkan mungkin lebih tua lagi. Lu pernah lihat peta-peta Eropa abad ke-17? Gambarnya aneh kan? Garis pantainya detil banget. Tapi bagian tengah Kalimantan itu cuma digambar hutan lebat. Kadang dikasih gambar gajah yang salah tempat atau diarsir sambil ditulis terra incognita, tanah tak dikenal. Seolah-olah apapun yang ada di pedalaman sana itu nggak penting. Tapi tahu nggak sih lu? Justru di peta yang kosong itulah kita mungkin menemukan petunjuk paling penting. Selama 2 menit ke depan, tarik nafas, karena kita bakal bongkar rahasia di balik garis-garis usang yang mungkin menyimpan cetak biru masa depan Indonesia. Oke, banyak orang awam, termasuk kita-kita yang nongkrong di warung kopi, selalu mengaitkan IKN dengan Kerajaan Kutai. Tentu saja, IKN itu kan masuk wilayah historis Kutai. Tapi lo harus tahu, Kutai itu nggak cuma satu. Ini adalah debunking pertama kita. Bayangin lo lagi nyari rumah temen lo yang namanya Budi. Lo ke alamat pertama, ternyata itu rumah Budi yang lama, sudah pindah. Nah, kasus Kutai juga gini. IKN itu secara geografi dekat dengan wilayah kerajaan Kutai Kartanegara, bukan Kutai Martadipura, kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang meninggalkan prasasti Yupa. Lokasi Martadipura itu di Hulu Mahakam, daerah Muarakaman, jauh dari IKN. Sedangkan Kutai Kartanegara yang Islam, pusatnya bergeser ke Tenggarong, yang lebih dekat ke pantai, lebih strategis untuk jalur dagang, dan secara geografis lebih relevan dengan lokasi IKN sekarang. Kenapa ini penting? Karena kalau kita mencari kode di peta kuno, kita harus tahu peta mana yang kita cari. Peta zaman Martadipura, ya mungkin fokusnya cuma di hulu sungai. Tapi peta zaman Kartanegara, apalagi setelah mereka berjaya dan berinteraksi dengan dunia luar, itu pasti sudah menggambarkan wilayah pesisir yang lebih luas, termasuk Teluk Balikpapan dan kawasan di sekitarnya. Jadi, jangan salah kaprah. IKN bukan mencari ruh kerajaan Hindu tertua, tapi mencari titik power baru di antara puing-puing kerajaan Islam yang berinteraksi dengan maritim. Ini fundamental. Sekarang kita pindah ke abad ke-18. Saat itu, Eropa sedang gila-gilaan bikin peta dunia. Mereka bilang ini Age of Exploration. Di Belanda, ada kartografer top kayak Jan Blau atau Nicolaas Fischer. Peta-peta mereka, terutama yang menggambarkan Borneo, itu luar biasa di pesisir. Pelabuhan, tanjung, alur sungai, semuanya diukur dengan sangat presisi. Karena kepentingan mereka cuma satu, cengkeh, lada, dan emas. Tapi coba lo perhatiin bagian tengah Kalimantan, terutama area yang sekarang jadi IKN. Kebanyakan peta di masa itu, terutama yang dibuat company, malah meninggalkan area ini sebagai blank spot. Atau kalau digambar, itu cuma perkiraan kasar, seperti pegunungan tak terlewati, atau daerah yang dikuasai suku pedalaman. Kenapa blank spot ini bisa jadi kode penting? Bayangkan jika lo seorang jenderal perang. Lo tahu titik teraman itu bukan di perbatasan yang ramai, tapi di lembah tersembunyi yang punya akses cepat kemana-mana, tapi sulit dijangkau musuh. Bagi VOC, semua area yang bisa mereka capai dengan kapal adalah ancaman, dan area yang mereka tidak tahu itu adalah masalah. Lokasi IKN yang agak masuk ke dalam, di antara muara-muara sungai strategis, di atas elevasi yang cukup aman dari banjir, dan dekat dengan Selat Makassar yang jalur dagang utama, secara geopolitik kuno adalah lokasi netral dan terlindungi.
Company mengabaikannya karena mereka tidak bisa menancapkan kapal perang. Tapi mungkin itu adalah lokasi terbaik untuk sebuah ibu kota yang ingin terhindar dari intervensi asing. Blank spot itu bukan berarti kosong, tapi berarti tidak terjamah oleh hegemoni Barat. Oke, kita udah bahas peta Eropa dan peta kerajaan lokal. Sekarang, kita masuk ke plot twist yang mungkin bisa bikin lo merinding. Lupakan sejenak peta kartografi Barat yang fokusnya cuma garis lintang dan garis bujur. Mari kita lihat peta yang dibuat oleh pelaut-pelaut Bugis, pelaut-pelaut Mandar, atau bahkan peta-peta Cina kuno. Bagi pelaut Nusantara, peta itu nggak cuma soal navigasi geografis, tapi juga navigasi kosmologis. Mereka berlayar berdasarkan bintang, berdasarkan arah angin, dan berdasarkan posisi matahari. Mereka punya ilmu falak sendiri. Contoh nyata terjadi di Jawa. Lo tahu kenapa keraton di Yogyakarta dan Surakarta itu dibangun pada garis lurus tertentu yang disebut sumbu filosofis? Garis itu menghubungkan Laut Selatan, Keraton, dan Gunung Merapi. Ini bukan kebetulan, tapi sebuah aksis mundi, titik pusat jagat yang diyakini membawa keberkahan dan kekuasaan abadi. Pertanyaannya, apakah Kalimantan juga punya eksis mundi? Secara spekulatif, beberapa sejarawan non-konvensional menduga bahwa lokasi IKN yang sekarang, Nusantara, berada pada titik temu atau titik keseimbangan dari jalur pelayaran dan jalur sungai kuno yang dianggap sakral. Ini adalah kode yang bukan dilihat mata, tapi dihitung oleh bintang. Banyak orang salah mengira bahwa sebelum Indonesia merdeka, Kalimantan itu cuma hutan belantara yang sepi, isinya cuma Dayak dan sesekali kapal dagang. Mitos ini harus kita dibang. Faktanya, Kalimantan, terutama sisi timur dan selatan, adalah jalur perdagangan super sibuk. Tapi peta navigasi mereka bukan peta darat, melainkan peta sungai. Jadi, kalau lo mau cari lokasi IKN di peta kuno, lo jangan fokus pada koordinat daratnya, tapi pada alur sungainya. Lokasi Nusantara sekarang itu strategis karena 1. Dia berada di muara sungai-sungai kecil yang menghubungkan ke hulu. 2. Dia tidak terlalu dekat dengan pelabuhan utama Balikpapan. Coba lo bayangin, zaman dulu kalau lo mau bikin pusat kekuasaan, lo butuh perlindungan alam. Lo nggak mau bikin di bibir pantai yang gampang dibom kapal Portugis atau Belanda. Lo akan mundur sedikit di area buffer zone, tapi tetap punya akses cepat ke laut. Itu persis seperti lokasi IKN sekarang. Ini adalah strategi pertahanan dan ekonomi kuno yang secara nggak sengaja digambar di peta kuno sebagai persimpangan alur sungai, bukan persimpangan jalan tol. Ini bukan kode mistis, ini kode geostrategis yang terulang. Memasuki abad ke-19, peta-peta mulai makin detail. Belanda sudah mulai menancapkan kuku mereka lebih dalam, dan mereka nggak lagi menulis terra incognita. Mereka mulai memberi nama, termasuk nama-nama suku atau pos-pos kecil. Di peta-peta akhir era kolonial ini, area yang sekarang menjadi IKN mulai menunjukkan entitas-entitas kecil, pos-pos dagang, pemukiman Dayak dan Kutai, serta area konsesi hutan. Apa yang kita pelajari dari peta ini? Kita belajar bahwa lokasi IKN ini selalu menjadi titik tengah antara kepentingan kerajaan dan kepentingan dagang luar. Lokasi ini adalah titik kompromi. Jantung itu harus kuat, tersembunyi, dan efisien. Jadi, ketika para perencana IKN modern mencari lokasi yang sentris dan aman, mereka secara tidak sadar hanya mengikuti pola yang sudah ada di peta-peta 100 tahun yang lalu. Peta-peta itu nggak menyebut IKN, tapi mereka menyebutkan kebutuhan akan titik sentral yang terlindungi. Jadi, balik ke judul utama kita. Geger, benarkah ada kode lokasi IKN di peta kuno? Jawabannya, tidak ada satupun peta kuno, baik Eropa maupun Nusantara, yang secara eksplisit menggambarkan koordinat pasti IKN Nusantara dan menuliskan calon ibu kota republik di sini. Itu mustahil. Namun, yang kita temukan
adalah sebuah pola geostrategis yang konsisten. Kode itu bukan pada garis-garis petanya, tapi pada apa yang diwakili oleh garis-garis itu. 1. Lokasi ini adalah zona buffer yang ideal antara kerajaan hulu dan kepentingan maritim asing. 2. Lokasi ini berada di persimpangan alur sungai vital. 3. Lokasi ini secara historis diabaikan oleh kekuatan kolonial, yang secara ironis menjadikannya lokasi paling aman bagi sebuah ibu kota yang ingin mandiri dan berdaulat. Bayangkan jika peta kuno itu adalah cetak biru sebuah arsitektur rumah. Mereka nggak nunjukin letak sofa atau TV loh, tapi mereka nunjukin fondasi terbaik, alur listrik yang paling efisien, dan tata letak ventilasi yang paling sehat. Itulah IKN, bukan kebetulan, tapi geografi yang terulang. Jadi, tahu nggak sih lo, kalau kita teliti lagi peta-peta lama, yang kita temukan bukanlah ramalan klinik atau kode tersembunyi yang ditujukan ke masa depan, melainkan bukti nyata betapa jeniusnya nenek moyang kita dalam memilih lokasi sentral yang aman dan strategis. Keputusan modern hari ini memilih Nusantara adalah penghormatan kepada logika geografi kuno yang sudah mereka pahami ratusan tahun lalu. Menurut lo, apakah ini cuma kebetulan? Atau jangan-jangan keputusan tentang IKN itu memang sudah ditakdirkan oleh leluhur kita? Coba sharing teori konspirasi paling gila lo di kolom komentar. Dan jangan lupa, kalau lo mau tahu fakta-fakta mind-blowing lainnya yang bikin otak lo loading, klik tombol subscribe sekarang juga. Sampai jumpa di episode Tahu Nggak Sih Lu berikutnya.